Kabarnya anak-anakku solih-solihah kelas 6. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya, ceria dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman, warazukni fahmah. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan bertemu kembali di pembelajaran matematika menyenangkan, yaitu kali ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Semangat ya! Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran hari ini, siswa dapat yang pertama, kita memahami operasi hitung perkalian bilangan bulat. Setelah kita membahas tentang perkalian, kita juga akan membahas pembagian bilangan bulat. Dan yang terakhir, menyelesaikan permasalahan pada kehidupan yang terkait perkalian dan pembagian bilangan bulat. Berdasarkan tujuan tersebut, berikut adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Yang kedua, sifat operasi hitung pada perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, pembagian bilangan bulat. Yang keempat, sifat operasi hitung pada pembagian bilangan bulat. Dan yang kelima, penyelesaian masalah terkait dengan bilangan bulat. Oke, kita awali pembelajaran hari ini. Bismillah. Semangat ya! Pada bagian pertama, kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat. Nah, tahukah kalian, pada garis bilangan, perkalian 2 kali 3 itu artinya melangkah 3 ke kanan dan digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Jadi, ketika kita mengalihkan 2 kali 3 pada garis bilangan, kita melompat langsung 3 angka sekaligus. Itu adalah langkah pertama. Kemudian kita mengambil langkah kedua, 3 lompat 3 angka sekaligus juga, dan ini adalah lompatan yang kedua. Hasilnya itu adalah kita sampai di pada titik 6. Nah, atau kita juga ingat bahwa 2 kali 3 itu adalah 2 kali angka 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi bukan 2 kali 3 adalah 2 tambah 2 tambah 2 ya, tetapi justru 2 kalinya angka 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Kita contoh soal yang lain, ketika kita mengalihkan 3 kali 2 itu artinya adalah 3 kali angka 2. 2 ditambah 2 tambah 2. Hasilnya juga sama, yaitu 6. Walau hasilnya sama, tetapi maksud pemahaman soalnya berbeda ya. Oke, kita akan membahas tentang perkalian antara bilangan positif dengan bilangan negatif. Di sini dimisalkan sebagai 2 kali negatif 3. Nah, pada garis bilangan, 2 kali negatif 3 artinya kita melangkah 3 ke kiri. Digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Jadi, karena ini adalah bilangan negatif, kita melangkahnya ke kiri. Nah, karena di sini angka pengalinya adalah bilangan positif, searah semua. Jadi tidak berbalik arah. Jadi kita melangkah ke kiri menjadi negatif 3, lalu melangkah lagi 3 step lagi menjadi negatif 6. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat pada perkalian yang biasa, 2 kali negatif 3 artinya 2 kali angka negatif 3. Jadi negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Contoh yang lain, ketika kita mengalihkan 3 kali negatif 2, itu artinya 3 kalinya angka negatif 2. Jadi dijumlahkan negatif 2 ditambah negatif 2 tambah negatif 2, itu juga sama, hasilnya negatif 6. Nah, kita akan masuk ke pembahasan bentuk perkalian bilangan bulat berikutnya. Tahukah kalian ketika negatif 2 dikali 3? Nah, di sini kalau yang tadi itu perkalian antara bilangan positif dan bilangan negatif, maka di sini yang pertama bilangan negatif dulu baru dikalikan dengan bilangan positif. Di sini dicontohkan negatif 2 dikali 3. Itu artinya melangkah 3 ke kanan, digandakan sebanyak 2 kali lipat dan berbalik arah. Nah,
Jadi harusnya nih, karena di sini angka 3 itu melangkahnya harusnya 3 ke kanan. Tetapi karena angka pengalinya adalah bilangan negatif, maka langkahnya berbalik arah menjadi ke kiri. Jadi lompatan pertama kita sampai ke negatif 3, lompatan yang kedua menjadi negatif 6. Maka jawabannya tetap negatif 6. Jadi negatif 2 dikali 3 itu artinya 2 kali angka 3 yang berbalik arah. Jadi harusnya positif, berbalik arah menjadi negatif. Maka tetap perhitungannya negatif 3, angka 3 berubah menjadi negatif 3, ditambah negatif 3, hasilnya adalah negatif 6. Pada contoh soal yang lain, ketika kita mengalihkan negatif 3 dikali 2, maka kita mengalihkan 3 kalinya angka 2 yang berbalik arah. Harusnya angka 2-nya positif, berbalik arah menjadi negatif. Jadi kita jumlahkannya bukan 2 tambah 2 tambah 2, tetapi negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 6. Nah, apakah masih bingung? Maka perhatikan cara dengan menggunakan pola bilangan berikut ini. Jadi pada soal negatif 3 dikali 2, kita lihat 2 kali 2 sama dengan 4. Lalu kita mengurangi angka pengalinya menjadi 1. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian kita kurangi lagi, 0 kali 2 sama dengan 0. Lalu angka 0 turun lagi menjadi bilangan negatif. Negatif 1 dikali 2 hasilnya negatif 2. Negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4. Dan yang terakhir sesuai dengan soal, negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Jadi betul ya bahwa negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6 berdasarkan pola bilangan. Mudah-mudahan sudah cukup paham ya. Nah, bagaimana jika bilangan bulat negatif dan dikalikan dengan bilangan bulat negatif? Ingat, negatif 2 dikali negatif 3 itu artinya kita melangkah 3 ke kiri. Nah, karena angka pengalinya adalah bilangan negatif, harusnya kita ke arah kanan, ke arah kiri. Tetapi karena dia adalah bilangan negatif, maka berbalik arah menjadi ke kanan. Kita lihat pada baris bilangan. Jadi negatif 3 harusnya melangkahnya ke kiri. Tetapi karena dia dikalikan dengan bilangan negatif, angka pengalinya, maka harusnya ke kiri itu berbalik arah menjadi ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 itu artinya 2 kali angka negatif 3 yang berbalik arah. Negatif 3 harusnya negatif, berbalik arah menjadi positif. Maka yang dijumlahkan adalah 3 tambah 3, hasilnya adalah 6. Contoh yang lain, ketika negatif 3 dikali negatif 2 itu adalah artinya 3 kalinya angka negatif 2 yang berbalik arah. Harusnya negatif 2 berbalik arah menjadi positif. Maka yang kita jumlahkan adalah positif 2 ditambah positif 2 ditambah positif 2. Hasilnya adalah 6. Kita bisa lihat pembuktiannya pada pola bilangan berikut ini. 2 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. 1 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. 0 kali negatif 3 sama dengan 0. Negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3. Nah, ketika kita bertemu negatif 2 dikali negatif 3, maka benar hasilnya adalah bilangan positif, yaitu 6. Gitu ya. Oke, berikut adalah kesimpulan perkalian bilangan bulat. Ketika kita mengalihkan antara bilangan positif dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Sebagai contoh, 6 kali 5 itu hasilnya adalah 30. Nah, ketika kita mengalihkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif, tetap hasilnya positif. Ingat tentang konsep berbalik arah tadi ya. Nah, sebagai contoh, negatif 6 dikali negatif 5, maka yang dijumlahkan karena berbalik arah, maka negatif 5 berubah menjadi positif 5. Inilah yang kemudian kita jumlahkan sebanyak 6 kali menjadi 30. Bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, hasilnya negatif. Contoh, 6 dikali negatif 5.
Jadi kita jumlahkan negatif 5 ditambah menjadi 6 kali. Negatif 5 tambah 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 negatif 5. Hasilnya adalah negatif 30. Nah, ketika kita mengalihkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif, tetap hasilnya adalah negatif. Sebagai contoh, negatif 6 dikali 5, karena angka pengalinya adalah negatif dan artinya harus berubah arah, berbalik arah, maka bilangan positif 5 itu kita berubah menjadi negatif 5. Nah, seperti itu ya, kita jumlahkan sebanyak 6 kali, hasilnya adalah negatif 30. Jadi, yang ini yang perlu kita ingat ya, rumus perkalian bilangan bulat. Positif dikali positif, hasilnya positif. Negatif dikali negatif, hasilnya juga positif. Jadi ketika sama tandanya, hasilnya positif. Nah, ketika bilangan bulat positif dikali negatif, hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, ketika bilangan bulat negatif dikali positif, hasilnya juga negatif. Jadi ketika beda tanda, maka hasilnya negatif. Berikutnya kita akan bahas tentang sifat operasi hitung perkalian bilangan bulat. Jadi pada perkalian bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif pertukaran. Artinya jika posisinya ditukar, hasilnya tetap sama. Nah, ini adalah contohnya. 2 kali 3 itu hasilnya sama dengan 3 kali 2. Keduanya menghasilkan angka 6. Negatif 2 dikali 3 itu hasilnya sama ketika kita putar posisinya. Ubah posisi negatifnya jadi negatif 3 yang negatif. Jadi 2 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 2 dikali 3. Hasilnya sama-sama negatif 6. Ketika kita putar posisinya pun, ketika negatif 2 dikali negatif 3 lalu kita ubah, yang di depan di awal adalah negatif 3, lalu baru kita kalikan dengan negatif 2, itu juga sama-sama hasilnya adalah 6. Jadi berlaku ya, ketika posisi angka ditukar, hasilnya tetap sama pada perkalian bilangan bulat. Nah, berikutnya, perkalian bilangan bulat juga memiliki sifat asosiatif atau pengelompokan. Artinya, jika posisi pengelompokan ditukar, itu hasilnya tetap sama. Nah, kita bisa lihat yang di dalam kurung ini, ketika kita menemukan operasi hitung di mana ada soal di dalam kurung, maka itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Ketika posisi pengelompokan atau posisi di dalam kurung itu berubah, itu hasilnya tetap sama. Kita lihat, 2 kali 3 kali 5 di dalam kurung adalah 3 kali 5. Maka kita mengalihkan dulu 3 kali 5 menjadi 15. 2 kali 15 hasilnya adalah 30. Ketika kita mengubah posisi di dalam kurung, pengelompokannya menjadi 2 kali 3. Ketika 2 kali 3 kita kalikan duluan, hasilnya 6. Dikalikan dengan 5, maka hasilnya juga sama, 30. Nah, begitu juga ketika kita mencoba mengalihkan antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Ketika kita ubah posisi di dalam kurung pun, itu tetap hasilnya sama. Di sini ketika bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya juga adalah bilangan bulat negatif. Kita lihat ya, ketika misalkan kita yang di dalam kurung adalah bilangan 3 kali 5 sama dengan 15, dikalikan negatif 2, hasilnya juga sama, negatif 30. Tetapi ketika kita ubah, yang di dalam kurung itu adalah angka negatif 2 dikali 3, kita kalikan dulu ya, negatif 2 dikali 3 adalah negatif 6, kemudian kita kalikan dengan 5, hasilnya juga sama, negatif 30. Ini juga berlaku ketika kita mengalihkan bilangan negatif dengan bilangan negatif. Itu masih berlaku menghasilkan bilangan positif. Nah, sifat distribusi penyebaran. Artinya jika posisi penyebarannya ditukar, itu hasilnya tetap sama. Sebagai contoh, di sini kita bisa lihat ciri-ciri dari soal yang mengandung sifat distributif adalah ada 2 tanda. Ada perkalian dengan penjumlahan atau ada perkalian dengan pengurangan. Nah, ketika kita menemukan angka seperti ini, maka itu posisinya bisa ditukar. 2 kali 3 tambah 5 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Sama-sama menghasilkan angka 16. Kita lihat ya pembuktiannya. 2 kali 3 tambah 5. Kita jumlahkan dulu angka di dalam kurung.
3 tambah 5 hasilnya adalah 8. 2 dikali 8 hasilnya 16. Nah, ketika kita distribusikan atau sebar, 2 kali 3 tambah 5 itu menjadi 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Kita kalikan ya, 2 kali 3 itu hasilnya 6. 2 kali 5 hasilnya 10. Hasilnya juga sama, 16. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun misalkan kita menemukan soal, di sini ada bilangan bulat negatifnya, ketika kita ubah posisi di dalam kurung, ketika kita negatif 2 dikali 3 dengan negatif 2 dikali 5 itu hasilnya sama dengan negatif 2 dikali 3 tambah 5. Hasilnya sama-sama negatif 16. Nah, kita lihat ya, berikutnya adalah perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dicontohkan seorang penyelam mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Ia menyelam menuju dasar laut. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Maka ia berada di kedalaman berapa? Nah, kita ingat kalau misalkan kita membahas tentang kedalaman, maka kita ingat diagram Kartesius yang tegak. Jadi, permukaan laut dianggap sebagai titik nol. Ketika dia makin ke dalam, maka dia menjadi posisi negatif. Jarak kedalaman itu adalah kecepatan dikali waktu menuju dasar laut. Di sini kecepatannya adalah 2 meter per detik. Dikalikan dengan waktunya. Nah, karena dia ke arah dasar laut, berarti dia ke arah bilangan bulat negatif. Jadi dikalikan dengan negatif 3. Di sini waktunya itu negatif 3 karena waktunya itu menuju dasar laut. Nah, jadi dia berada pada posisi negatif 6 meter. Atau artinya penyelam menyelam sampai kedalaman 6 meter di bawah permukaan laut. Tanda negatif artinya dia berada di bawah permukaan laut. Ini ya sedikit soal tentang penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan perkalian. Berikutnya adalah contoh kedua. Arif ingin mengunjungi rumah Irfan. Rumah Irfan berjarak 3 gang dari rumah Arif. Arif harus melewati setiap rumah yang ada di setiap gang untuk menuju rumah Irfan. Nah, setiap gang ini terdiri atas 20 rumah. Jadi berapa jumlah rumah yang harus dilewati Arif untuk menuju ke rumah Irfan? Jawabannya, maka jumlah rumah yang dilewati oleh Arif itu adalah jumlah gang dikali jumlah rumah setiap gang. 3 kali 20 hasilnya 60 rumah. Artinya Arif harus melewati 60 rumah untuk menuju ke rumah Irfan. Nah, contoh berikutnya, Pak Udin mendapat pinjaman untuk modal usaha selama 6 bulan. Modal itu akan dibayarkan setelah 6 bulan. Tiap bulan ia mendapat dana pinjaman 500.000. Berapakah total pinjaman yang harus dikembalikan Pak Udin setelah 6 bulan? Nah, ketika kita membahas tentang pinjaman atau kerugian, maka kita lihat diagram Kartesius yang mendatar. Titik 0 adalah titik awal. Ketika kita berbicara tentang pinjaman atau kerugian, maka kita masuk ke bilangan negatifnya. Yang di sini. Jadi di sini karena ini adalah pinjaman, maka total hutang adalah jumlah bulan kali dana pinjaman setiap bulan. Maka kita kalikan jumlah bulannya ada 6 bulan ya. Kita kalikan dengan jumlah pinjaman. Karena ini adalah dana pinjaman, maka diberi tanda negatif. Jadi negatif 500.000. 6 kali 5 adalah 30. Atau di sini kita bisa lihat 6 kali negatif 500.000 itu adalah negatif 3 juta. Artinya total pinjaman Pak Udin setelah 6 bulan adalah 3 juta rupiah. Jadi tanda negatif ini menunjukkan tanda pinjaman seperti itu. Nah, yuk ingat kembali diagram Kartesiusnya. Jadi diagram Kartesius adalah diagram yang memuat bilangan bulat pada sumbu mendatar, horizontal, dan sumbu tegak atau vertikal. Ketika kita menemukan soal tentang kedalaman air atau suhu termometer, maka bayangkanlah sumbu tegak. Ingat, posisi 0 itu adalah permukaan laut atau pada suhu termometer itu adalah 0 derajat Celcius. Maka dan selanjutnya bayangkan sumbu mendatar ketika kita bertemu tentang penyelesaian masalah sehari-hari terkait dengan peminjaman atau kerugian.
Seperti itu. Jadi ketika kita bertemu kata peminjaman atau kerugian, mereka berada pada posisi bilangan bulat negatif di sebelah kiri. Oke, kita selanjutnya memasuki pembahasan tentang pembagian bilangan bulat ya. Semangat! Perhatikan cerita berikut ini. SDIT Nahwanur akan membagikan 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Nah, ketika kita membaca sebuah soal cerita yang ada kata bagi, maka itu adalah soal pembagian. Jadi cara penyelesaiannya, kita bagi 6 tas itu kepada 3 orang. 6 dibagi 3. Nah, ingat, operasi pembagian merupakan operasi pengurangan berulang hingga bernilai 0. Jadi kita kurangkan 6 dikurangi 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Kita ketemu angka 3. Angka pengurang 3 itu bertemu sebanyak 2 kali, maka hasil 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2. Jadi banyak tas yang diterima oleh siswa berprestasi adalah 2 tas. Nah, begitu juga ketika kita menemukan soal-soal berikut ini. Tadi kita sudah membahas ya bahwa ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya juga positif. Nah, bagaimana ketika kita menemukan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif? Maka hasilnya adalah tetap positif. Jadi kita bisa lihat bahwa negatif 15 dibagi 5 itu sama dengan negatif 15 dikurangi negatif 5. Ingat, ketika bertemu kurang ketemu negatif itu hasilnya menjadi positif. Jadi kita kurangi dulu ya. Negatif 15 ditambah 5 menjadi negatif 10. Negatif 10 ditambah 5 menjadi negatif 5. Negatif 5 ditambah 5 menjadi 0. Kita ketemu 3 kali angka negatif 5. Maka negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya negatif dibagi negatif itu hasilnya adalah positif. Ini juga berlaku untuk angka-angka yang lain ya. Bagaimana dengan ketika kita menemukan bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif? Ternyata jawabannya masih negatif. Jadi ketika kita lihat pada pola bilangan berikut ini, ketika kita mencari negatif 8 dibagi 4, maka terlihat bahwa negatif 8 dibagi 4 hasilnya adalah negatif 2. Nah, di sini 8 bagi 4 sama dengan 2. 4 bagi 4 sama dengan 1, 0 bagi 4 sama dengan 0, negatif 4 dibagi 4 sama dengan negatif 1, negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Jadi jawabannya masih negatif ya. Ketika dalam soal kita menemukan negatif 8 dibagi 4, maka kita bagi dulu 8 dibagi 4. 8 bagi 4 hasilnya 2. Nah, baru kemudian kita letakkan negatif di depan angka 2. Karena kita tahu bahwa bilangan negatif dibagi bilangan positif hasilnya adalah negatif. Bagaimana ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif? Dengan menggunakan pola bilangan terbukti bahwa hasilnya juga adalah negatif. Maka kesimpulannya negatif dibagi positif itu juga negatif. Positif dibagi negatif juga hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Jadi ketika kita menemukan angka 9 dibagi negatif 3, maka kita bagi dulu aja. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3, kemudian beri tanda negatifnya. Kesimpulan pembagian bilangan bulat. Jadi bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya positif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya juga adalah positif. Bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, hasilnya juga adalah negatif. Nah, ini rumusnya ya yang perlu kita perhatikan. Sama seperti perkalian, ketika sama tandanya itu hasilnya positif. Ketika berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Seperti itu. Pada operasi hitung pembagian bilangan bulat,
tidak berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Artinya jika posisi bilangan ditukar, diubah pengelompokannya atau disebarkan, nilainya menjadi berubah, tidak sama dengan. Nah, contohnya 6 dibagi 2 itu tidak sama dengan 2 bagi 6. Seperti itu. Contoh yang lain, ketika 12 dibagi 6 dibagi 2 itu tidak sama hasilnya dengan 12 bagi 6 bagi 2. Ingat, ketika dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka operasi hitung di dalam kurung dulu yang didahulukan. Jadi di sini kita bagi dulu 12 bagi 6 menjadi 2 hasilnya, 2 bagi 2 hasilnya 1. Ketika 6 dibagi 2 itu hasilnya 3, 12 bagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi berbeda ya jawabannya antara 12 bagi 6 bagi 2 hasilnya 1 dengan 12 bagi 6 bagi 2 tetapi yang di dalam kurungnya adalah 6 bagi 2, maka hasilnya 4. Begitu juga ketika kita mencoba membuktikan sifat distributif, 12 dibagi 6 dikurangi 2 hasilnya tidak sama dengan. Nah, berikut adalah soal cerita pembagian bilangan bulat. Penyelam dapat menyelam 10 meter di bawah permukaan laut. Penyelam tersebut dapat menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Hitung waktu yang dibutuhkan penyelam untuk menyelam 10 meter. Nah, kita di sini menghitung dengan menggunakan pembagian. Di sini waktu yang dibutuhkan untuk menyelam adalah negatif 10, yaitu kedalamannya, dibagi dengan kecepatannya. Jadi negatif 10 dibagi negatif 2 hasilnya 5 detik. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh penyelam adalah 5 detik. Oke, ketika kita bercemplung operasi hitung campuran, hitunglah hasil dari operasi hitung campuran berikut ini. Ini contoh soalnya ya. Negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Nah, jangan terlalu pusing dulu. Maka kita ingat ketika dalam operasi hitung campuran bilangan bulat terdapat tanda kurung, maka pengerjaan yang berada dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kita kelompokkan dulu. Kerjakan dulu kali dan bagi, baru tambah dan kurang. Nah, jadi kita kelompokkan dulu ya. 12 dikali 8 kita kelompokkan menjadi 1, kemudian 40 kurang 0 kita kelompokkan jadi 1. Dan negatif 12 dikali 8 hasilnya negatif 96. 40 kurang 10 hasilnya 30. Negatif 96 ditambah 30 hasilnya negatif 66. Nah, demikian pembahasan hari ini. Berikut adalah kesimpulannya. Jadi ingat, ketika sama tandanya itu hasilnya positif. Ketika berbeda tandanya hasilnya negatif. Ini berlaku untuk perkalian dan juga pembagian. Nah, ketika kita bertemu operasi hitung campuran, maka ingat kita kerjakan dulu yang dalam kurung dan kerjakannya kali dan bagi terlebih dahulu, baru tambah dan kurang. Oke, terkait dengan materi hari ini, kita bisa mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi semangatlah untuk bersedekah, karena Allah akan mengalihkan itu semua menjadi 700 kali lipat. Masya Allah ya, semangat ya untuk bersedekah. Ketika kita dalam kesulitan, maka sedekahlah. Demikian pembahasan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semangat selalu untuk belajar matematika dan semangat juga untuk terus berlatih.